Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri jamadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah wa ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi dan kondisi. Anda mungkin merasa berat, ini lebih berat lagi sob. Ini kemungkinan ini dead end ini. Dead end itu kan jalan kematian itu. Kemungkinan berhasilnya kecil sekali, tapi jangan nyerah. Sebelum itu terjadi tetap harus kita usahakan. Ini sudah ada surat penetapan pengadilan, dia di-unmanning 2 kali. Jadi di sini saya bacakan ya. Unmanningnya, penetapan unmanning Ketua PN Denpasar tanggal 12 Agustus, terus terus berita acara unmanning masih tanggal 4 Agustus 2021 dan sedang tanggal 31 Agustus 2021 tanggal 7 September sudah juga. Terus keputusannya adalah memutuskan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atau berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang sudah dewasa, cakap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya, nomor bla bla bla, dengan luas 140 meter persegi dikeluarkan ya. Ini dia, ini udah penetapan gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi ininya catnya dia ya, saya bacakan ya. Posisi saya sekarang sedang pilot dan tidak, Bu Maria harus orang Denpasar dan tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana jika rumah dieksekusi tapi tidak dapat apapun itu. Permohonan eksekusi menang lelang dan diadakan oleh pemenang Kesi. Utang saya tinggal 550 juta dari 550 juta. Setelah Kesi dikasih hutang menjadi 1,1 M lebih, dan pemenang lelang di harga 550 juta. Sedangkan nilai aset sekarang karena Covid 1,5 miliar, sampai 2 miliar. Dalam proses perkredit pihak bank, proses pencairan kredit diduga bank cedera janji maaf, diduga ada unsur manipulasi untuk keuntungan sendiri. Bank meminta saya menandatangani kredit dengan kondisi saya yang tidak fokus saat itu karena saya hanya hidup sendirian dan harus memberikan nafkah dan mencari biaya perawat kedua orang tua saya pada saat itu sakit stroke keduanya. Saya baru mengetahui kalau bank melakukan manipulasi ketika saya akan melakukan take over kredit. Tidak bisa karena IMB tidak ada, padahal di perjanjian kredit disebutkan bahwa kredit akan cair jika ada IMB. Waktu saya diminta tentang tanda tangan kredit, saya menanyakan IMB-nya apa, sudah diserahkan oleh developer. Bank menjawab sudah, makanya kredit bisa cair. Realitasnya bank tidak bisa memberikan kopinya ketika saya minta take over. Dan saya juga dipaksa tanda tangan kwitansi kosong pada waktu itu, tanda tangan perjanjian, karena itu bagian dari yang disyaratkan waktu tanda tangan perjanjian atau APHT tidak ada notaris ataupun staf notaris. Ini salah satu, nanti kalau mau gugat lagi bisa, insya Allah. Setelah saya tanda tangan semua formalitasnya, saya minta kopi semua dokumen yang tanda tangan. Tidak semua diberikan, yang diberikan adalah kopi adalah IMB, APHT kwitansi kosong yang saya tanda tangan. Saya sudah komplain berkali-kali tapi tidak ada respon. Sampai kedua orang tua saya meninggal baru saya mencoba untuk menyelesaikan. Tapi hasilnya cuma untuk mengulur waktu dan membuat strategi baru untuk menguntungkan pihak bank. Karena komplain tidak ditanggapi, saya melakukan prestasi. Setelah beberapa tahun kemudian saya baru diberikan IMB, itu pun hanya fotokopinya dan tanda tangan. Saya dipalsukan juga. Dulu belum ada YouTube, jadi saya tidak tahu apa harus dan bagaimana. Tiba-tiba saja saya diberikan pemberitahuan sudah di Kesi. Apa itu Kesinya tidak tahu, menahu karena tidak ada penjelasan apapun tentang isi dari perjanjian itu. Dan nama notarisnya diinformasikan pada waktu dan itu berbeda dengan notaris yang membuat akte. Lebih anehnya lagi, AJB ditulis saya membeli tanah seharga 50 juta. Saya mengetahuinya setelah mendapatkan kopi sertifikat dari pemenang lelang. Lalu saya mengetahui nama notarisnya dan saya bersurat ke notaris untuk minta fotokopi AJB. Dan ketika saya minta fotokopi APHT ke notaris ditolak, karena notaris hanya membuat AJB saja. Padahal di biaya administrasi bank ada biaya APHT yang harus dibayar dan tidak termasuk AJB. Kenapa saya bayar biaya APHT tapi tidak diberikan AJB? Karena saya laporkan langsung terbang ke Badan Kehormatan Notaris dan konsultasi, lalu saya bersurat ke notaris untuk minta fotokopi APHT dan diberikan.
dan isi dari APHT tersebut membuat saya shock dan kaget setengah mati karena semua isinya setelah saya pelajari hanya menguntungkan pihak bank saja. Ya betul, anehnya lagi di APHT rumah saya disebut sebagai rumah susun, kan rumah saya perumahan kapling bukan rumah susun. Saya bingung mau cari pertolongan pada siapa dan siapa yang bantu saya kalau saya tidak ada uang. Lalu kalau saya dieksekusi, saya tidur di mana dan bagaimana dengan barang-barang saya yang saya taruh di mana itu? Apa saya harus tinggal di penjara jika tidak memasukkan rumah? Mau sewa pengacara bayar pakai apa? Daftar gugatan sendiri dengan SKT ditolak karena harus bayar pajak ke PN katanya. Minta bantuan pas bakum, diminta biaya makan dan transport untuk sidang, mau bayar pakai apa? Untuk makan sehari-hari saja saya hanya diberikan sumbangan 150.000, kadang juga dikasih sayur-sayuran sama orang lain. Mau bunuh diri juga takut masuk neraka, bagus jangan bunuh diri. Sekarang saya hidup sendirian, tidak ada kegiatan, juga depresi, mau cari kerja juga tidak ada yang mau terima karena faktor usia dan kondisi sakit-sakitan. Saya mencoba jualan keripik juga nggak laku, habis modal terus. Mohon pencerahannya begitu, mungkin juga bisa tolong bantu saya. Semoga Pak Ridwan sehat dan diberi rezekinya berkah dan banyak yang dibantu diselamatkan dari mafia tanah, properti dan perbankan, amin. Di Denpasar. Jadi itu. Apa yang harus lakukan? Nah ini sayangnya lagi surat ini tuh udah lama dari 25 Agustus ya. Biasanya kalau kita melakukan banding pun harusnya 8-12 hari gitu, dan ini udah lewat gitu. Terus apa yang dilakukan? Ya itu tadi. Saya coba pelajari dulu datanya, saya ambil berkasnya dulu segala macam-macam. Ingat ya, jangan sampai proses itu ketika diarmani atau apapun, setidaknya kita punya catatan kronologinya ini. Ini kurang lengkap bener. Harus ada bukti yang kuat segala macam-macam. Mungkin ke depan akan masuk ini ke litigasi gitu. Jadi dia sebenarnya untuk melakukan ini untuk gugatan gitu. Tapi gugatan pun butuh biaya, sob. Mudah-mudahan PN Denpasar bisa ngabulkan karena pakai SKTM ya. Kalau nggak bisa ya harus bayar 3 jutaan gitu untuk pendaftaran. Ya itu dia problematikanya gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya, kita berdoa saja. Jadi ini perhatian bagi banyak orang ya. Jangan meremehkan ketika dapat suatu panggilan atau apapun, surat-surat dari bank segala macam-macam. Jawaban kita juga udah jelas gitu. Kita juga minta ke mereka dan harus yakin kita bisa menyelesaikan ini. Bagi Anda yang merasa berat, ya ini lebih berat lagi, kasihan orang tuanya udah nggak ada, orang yang sudah cukup umur, sakit-sakitan, rumah satu-satunya. Sekarang kalau di ini, ya dia nggak punya apa-apa gitu. Semoga para mafia tanah juga bisa lihat ya YouTube ini ya, sehingga mereka mengurungkan melakukan tindakan yang zalim gitu. Solusi saya adalah ngomong dengan si pemenang kesornya, kita jual bareng bagi untung gitu. Ya ada keuntungan dibagi buat kembalikan uangnya dia juga sebagian lagi keuntungannya. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa kita akan lakukan gugatan juga litigasi. Demikian, mudah-mudahan mohon doa sob ya. Sekiranya saya bisa membantu, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Sekiranya untuk Mbak Maria ini mudah-mudahan diberikan kebaikan ya, keberkahan ya. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.